Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit yang akan menjadi pembicara pada video demo aplikasi kali ini. Video ini disusun oleh kelompok 1 dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Winangsari Pradani MT, dosen program studi informatika, Universitas Al-Azhar Indonesia. Melalui kerjasama dengan lembaga sertifikasi Inkindo, kami kelompok 1 membantu merancang pengembangan aplikasi surveillance bagi perusahaan tersertifikasi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, antara lain, Ahmad Wildan sebagai Lead Full Stack Developer, Indra Cakti Permadi sebagai Database Manager, lalu saya Pipit Petikowati sebagai Relationships Manager, selanjutnya Rafli Umar sebagai Analis Modeling, dan Naufal Alfariski sebagai User Interface Manager. Section 1. Dalam pengembangan sistem aplikasi surveillance ini, kami menggunakan 2 metode requirement gathering. Yang pertama ialah interview. Kami berkoordinasi secara online dengan Kepala Urusan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Inkindo Kementerian PUPR, Ibu Purwanti, ST, MM. Pada metode yang kedua, kami menggunakan lembar kuesioner untuk menganalisis lebih lanjut kebutuhan apa yang akan diimplementasikan dalam sistem. Berdasarkan kuesioner, narasumber mengharapkan pengembangan sistem surveillance agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Melalui fitur notifikasi limit waktu pemenuhan, tools analisis, evaluasi, dan report, serta menjaga kerahasiaan database surveillance. Dari hasil requirement gathering yang telah dilaksanakan, kami dapat merumuskan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pengembangan sistem surveillance badan usaha. Section 2. Pada pengembangan sistem ini kami menyajikan 6 pemodelan analisis yaitu use case diagram, activity diagram, use case narasi, class diagram, sequence diagram, dan CRC card. Yang pertama, use case diagram memiliki 3 aktor penting yang masing-masing diberikan otoritas berbeda-beda. Lalu kedua yaitu activity diagram, menceritakan alur proses aplikasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan ketiga aktor tersebut. Selanjutnya, use case narasi, yang terdiri dari 6 use case utama yakni login, penginputan dokumen, penunjukan asesor, penilaian dokumen, review hasil penilaian, dan keputusan hasil penilaian. Ada juga model kelas diagram yang akan terdiri dari 8 kelas utama. Sequence diagram menjelaskan alur proses berdasarkan waktu yang diperlukan pada setiap tahapan. Dan yang terakhir ada CRC card yang merupakan implementasi dari kelas diagram. Di sini ada 7 buah CRC antara lain, direktur, asesor, badan usaha, survei, question, answer, dan report. Section 3. Desain modeling yang pertama adalah database management. Seperti ditampilkan pada diagram tersebut, akan ada 5 tabel yang saling terhubung satu sama lain. User berhubungan dengan dokumen melalui user ID, dokumen berhubungan dengan review melalui dokumen ID, review berhubungan dengan penilaian melalui review ID. Dan penilaian berhubungan dengan keputusan melalui penilaian ID. Selanjutnya, desain user interface. Berikut adalah desain diagram antarmuka pengguna untuk sistem evaluasi dokumen yang melibatkan badan usaha, direktur, dan asesor. Setiap layar memiliki elemen UI seperti field input, tombol, drop-down, dan menu navigasi. Desain ini memastikan setiap layar memiliki tujuan yang jelas dan mudah dipahami user. Dan desain modeling yang terakhir adalah physical architecture.
Sesuai diagram di layar, ditampilkan arsitektur fisik yang lebih sederhana untuk sistem evaluasi dokumen yang melibatkan ketiga aktor. Diagram ini menunjukkan hubungan dasar dan interaksi antara client device, web server, application, database, network dan security untuk memastikan sistem berjalan dengan aman dan efisien. Section 4. Pada tahap implementasi pengembangan aplikasi surveillance, dimulai dengan penyusunan tabel-tabel MySQL, lalu memasukkan data dummy, selanjutnya mengembangkan backend dan frontend. Setelah itu selesai, selanjutnya dilakukan testing API. Jika tidak terjadi bug, maka dilakukan deployment menggunakan aplikasi Apache. Adapun perangkat yang digunakan untuk pengembangan aplikasi adalah MySQL, PHP, Laravel, React, Apache, Git, PHP Spreadsheet, Axios, dan aplikasi lainnya Postman dan PHP-MyAdmin. Kerangka atau arsitektur aplikasi surveillance menggunakan modul yang sangat sederhana. Dimulai dari modul autentikasi login, autentikasi register, dan autentikasi logout. Selanjutnya ada juga modul dokumen manajemen terkait input dokumen, review dokumen input serta dokumen penilaian, dan terakhir submit dokumen. Terakhir modul yang penting juga yakni modul penunjukan asesor, modul penilaian dokumen, dan distribusi keputusan. Sedangkan library yang ada dalam aplikasi ini adalah PHP Spreadsheet yang berguna untuk memproses dokumen rekaman seperti Excel. Serta ada juga Axios untuk komunikasi API antar frontend dan backend. Bersamaan dengan itu, API yang digunakan terdiri dari 4 yakni user, dokumen, review, dan evaluasi. Section 5. Berdasarkan hasil testing aplikasi bagi 50 responden, didapati hasil SUS dengan skor sebagaimana tergambar pada grafik di layar. Rata-rata skor adalah 76.8 yang menunjukkan kegunaan yang baik secara keseluruhan. Sedangkan persentil dari hasil testing menyatakan bahwa O10% terendah dari skor berada di sekitar 59.8, menunjukkan beberapa pengguna mungkin mengalami kesulitan dengan sistem. Median, 50 berada di 77.5, menunjukkan skor kegunaan sedang ke tinggi. Dan O90% tertinggi dari skor berada di sekitar 92.8, menunjukkan banyak pengguna yang sangat puas dengan kegunaan sistem. Section 6. Pada demo aplikasi kali ini akan membahas ke-6 use case yang telah dirancang pada analisis modeling. Use case yang pertama adalah dokumentasi login page. Pada use case ini terdapat 3 aktor yang telah diberikan otoritas untuk masuk ke dalam aplikasi, yakni direktur, asesor, dan badan usaha. Terdapat fitur Remember Me untuk menyimpan password yang telah diinput pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada fitur Forgot Password bagi user yang didapati lupa kunci masuk ke dalam aplikasi. Untuk fitur yang terakhir ada Sign Up bagi user yang akan mengajukan akses ke dalam aplikasi. Mari kita coba masuk ke dalam dashboard page. Setelah masuk maka tampilan dari menu akun badan usaha adalah seperti terlihat pada layar. Yang kedua use case input dokumen, di dalamnya terdapat form administrasi, KTA, akta pendirian, ketersediaan TKK, penjualan tahunan, SMAP, dan yang terakhir verifikasi final. Pada form administrasi dilakukan pengecekan data tarikan dari user badan usaha,
Jika sudah sesuai maka klik Save agar lanjut ke form selanjutnya. Pada form selanjutnya diharuskan user untuk memilih jawaban sesuai pertanyaan yang diajukan. Jika sudah selesai, maka silakan memberikan pernyataan kebenaran data yang diisi agar bisa lanjut melakukan verifikasi final. Verifikasi final akan mengkonfirmasi kembali apakah dokumen akan direview ulang atau tidak. Selanjutnya, use case yang ketiga yaitu penunjukan asesor. Pada use case ini, user diminta untuk mencari asesor yang tersedia untuk melakukan penilaian dokumen surveillance. Jika sudah ditemukan, selanjutnya silakan klik simpan agar dokumen diteruskan kepada akun dari asesor. Kita sudah di penghujung section dari video pengembangan sistem aplikasi surveillance. Semoga aplikasi dapat diterima oleh user dan berfungsi dengan baik bagi kebutuhan lembaga. Demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.